Ngerti nggak? Sekarang intinya adalah kamu pingin bapakmu di alam sana bahagia, kamu harus lepaskan dia. Dan kamu merawat dirimu, membahagiakan ibumu yang masih satu. Dan anakmu itu adalah tanggung jawab suaminya. Kamu membantu semampumu. Loh, saya sudah ngomong sama dua anak saya. Oke, sebelum menikah kalian adalah hak saya. Dan saya akan berikan apapun itu, kapanpun dan bagaimanapun. Saat menikah, saya nggak ikut campur dalam rumah tangga. Kayak sampean itu malah habis melahirkan suruh cerai. Oh, niatnya sampean sudah jelek itu. Niat hati ini sampean jelek, nggak boleh, nggak boleh. Kenapa kamu jadilah jarum, jangan jadi gunting lain. Hiduplah jadi jarum. Jangan. Mereka bertengkar, mereka bercerai, urusan mereka. Tapi bukan karena kamu mereka bercerai. Jahat mbak kamu mbak. Bener. Bener jahat. Karena apa ya, aku itu gimana gitu ya, aku itu nggak siap sebenarnya. Aku dulu itu waktu kerja di sini, aku pengen anakku tak kuliahin SMA lulus terus kuliah, tapi ibaratnya gimana ya, aku bencinya ya bukan benci, terlalu benci gitu ya Miss ya. Orang udah dibilangin tunggu sampai lulus SMA, itu terserah kalian mau nikah atau gimana. Mbak E, sebentar. Sama terlalu punya harapan terlalu tinggi terhadap anakmu. Saat dia tidak bisa melakukan, kamu kecewa. Tapi ingat, yang punya masa depan dia bukan sampean. Sampean cuma bisa mengarahkan tapi tidak bisa ngatur. Diarahno, orang ini diarahno loh mbak. Kamu mau naik pohon tinggi, jatuh. Yang jatuh siapa? Kan dia, bukan sampean. Sampean cuma bisa melihat dan dia bilang sakit. Ya dia yang rasakan. Kita cuma dengar aja dia sakit. Kenapa ayah saya, ibu saya itu selalu bilang dulu. Oke, kamu hamil. Yang bunting kamu, yang sakit kamu masuk rumah sakit kamu. Kita cuma bisa melihat dan malu. Satu. Kedua, ngomong sama adik saya yang cowok. Kamu boleh naik pohon itu. Sudah tak bilangin pohon itu bahaya kalau jatuh sakit. Nggak percaya, jatuh. Ibu bawa dia ke rumah sakit karena ya doa dan usaha. Tapi yang merasakan sakit siapa? Kan adik saya sendiri. Tangannya ceklek, apakah kita yang ceklek? Enggak, dia. Tangannya patah kan dia sendiri yang patah, mbak. Ngerti nggak? Jadi sampean harus memberikan alasan. Dok, sama nikah ojo nikah dike. Lek kamu nikah sebelum SMA. Takutnya kamu hamil, terus kamu gimana melahirkannya sakit gini-gini. Kan harusnya seperti itu. Udah Miss, bener udah Miss. Aku sama ibu itu udah yang ngomel sampai ibaratnya bibir garing gitu loh Miss. Tapi berarti kan pilihan dia sayang. Pilihan dia dong. Ya udah loh. Aku bilang, Dok, ya tolong ibu kerja di sini, kamu dijaga kehormatanmu, jangan sampai bikin malu keluarga. Kamu paham kan? Aku bilang gitu. Sekarang anakmu hamil berapa bulan, Mbak? Bu. Pokoknya 8 bulan kayak katanya bulan 3, kalau enggak bulan 3 katanya melahirkan gitu. Ya serapa masih di bawah umur loh Miss. Umur berapa anakmu? 17. Ya umur 17 gak lah dulu zaman dulu umur 15 itu sudah bisa hamil kok. Gak usah khawatir lah. Jangan terlalu khawatir. Tapi Diani itu apa ya, badannya itu kecil banget, kecil tinggi, namanya juga keturunan orang Singapura ya. Emang ya aku nggak menganu anak aku, emang cantik, namanya keturunan orang Singapura, bukannya ibaratnya kata orang itu sombong ya Miss, enggak, karena ya emang katanya satu sekolahan itu emang anakku itu namanya anaknya orang Singapura, cantik dibilangnya gitu, tapi anakku ini orangnya cengeng gitu loh Miss. Gitu. Jadi Mbak, sebenarnya cantik dan tidak saat bisa menjaga kehormatan itulah yang paling cantik. Jadi makanya itu. Jadi menurutku adalah kecantikan itu bisa berubah kapanpun. Tapi kecantikan hati itu tidak bisa berubah. Cantik muka, kecelakaan, raine bengor wesan Mbak. Jadi cantik muka itu penting tapi tidak penting juga gitu loh. Jadi yo nggak apa-apa. Sekarang sudah terjadi. Lah cantik tapi hamil duluan kan mendingan biasa-biasa aja tapi sukses.
Iya kan? Iya, makanya itu aku kayak kayak gelonya itu nggak terobati gitu loh, Miss. Maksud saya itu janganlah anakku sampai kayak aku jadi babu di luar negeri, itulah intinya itu. Lah kok Aku anakmu pengen keturunan anakku Singapura jadi apa suamimu orang Singapura? iya sih dulu, Miss. Dulu tapi, Miss, sekarang Oh. udah nggak ada, Miss, di Pakan Karangan. Oh, suamimu orang Singapura. Dibawa pulang ke Dulu, Indonesia nggak dulu? iya dulu kan nikahnya di Indonesia gitu, tapi udah ngurusin mau ke apa ya, ke itu apa namanya, Miss, yang kedutaan Singapura Heeh, yang ada di Jakarta, heeh, udah ngurusin. Tapi berhubung katanya sih dulu 60 juta kan, Miss. Jadi heeh, udahlah, nggak usah lah. Aku bilang gitu, kita nikah siri aja di Pak Kiai kan gitu. Terus akhirnya mau nikah ke Pak Kiai, waktu itu bapak kan masih di Malaysia. Terus dipasrahin ke kakaknya bapak, suruh nikahin siri aku sama bujuku itu. Tapi adik bapak itu mentang-mentang bawa celurit. Jadi ya akhirnya delik-delik no, udah orang sekampung udah apa itu udah kumpulan di rumah mau nikahin saya gitu. Yang nggak jadi akhirnya pagi-pagi itu dinikahin siri ke Pak Kiai loh, Miss. Oh, oke, berarti anakmu pun Gitu. tidak pernah lihat bapaknya? Nggak pernah, cuma lihat fotonya. Terus katanya dulu waktu umur 2 tahun ditanyain adik ibu, bapakmu kemana? Katanya gitu. Mati ditabrak sepur. Nganu itu kepalanya meledak dar gitu, Miss. Tapi Oh, udah 8 tahun katanya mau cariin bapaknya, mau pengen jadi polisi gitu. Dulu sih masih lucu, Miss, tapi sekarang kok ya Allah, aku bilang gitu ya mungkin emang nasib aku gitulah. ya wis nggak apa-apa lah sekarang. Teguran dari Teguran dari Tuhan Tuhan itu aku. dari banyak cara. Sekarang Saman belajar ikhlas saja, ngerti? Iya, Miss, tapi Heeh. kok sulit banget untuk mengiklasin bapak ya, Miss ya. Saya pernah Pernah Miss. merasakan itu, tapi lek kamu kepingin bapakmu tersiksa dengan pikiranmu, ya silahkan. Tapi lek kamu pingin bapakmu damai sejahtera, kamu harus melepaskan dia. Lek kamu ingin menyiksa Iya. bapakmu, ya silahkan, itu hak kamu, Mbak. Karena itu adalah bapakmu. Tapi saya sebagai orang luar, saya tidak inginkan bapakmu seperti itu. Saya tidak tahu Iya, siapa Miss, kamu, tapi paham. saya akan lepaskan bapakmu. Bantu dia doa, saat kamu kecewa, doakan dia. Itu aja. Jadi lek kamu tidak melepaskan dia, ya selamanya dia tidak akan bahagia, itu aja. Iya, Miss. Dia mungkin saat ini pun dia tidak bahagia. Dengan kamu melepaskan emosimu, mungkin dia sendiri juga kecewa. Mungkin dia juga bisa menyalahkan dirinya sendiri. Seandainya dia masih hidup saat ini, dia mungkin kecewa dengan keadaan. Jadi kenapa kamu tidak mengikhlaskan yang dimana kamu bisa melepaskan semuanya? Saat kamu bisa melepaskan semuanya, maka semuanya akan selesai. Tapi saat kamu tidak ikhlas, ya semuanya tidak bisa, sayang. Karena keikhlasan itu Iya. dari hatimu. Kamu bisa ngomong sama saya ikhlas, tapi sebenarnya kamu nggak ikhlas, bisa jadi. Karena ikhlas itu dari kamu Iya. sendiri, bukan saya. Ikhlas itu bukan Iya. ngomong ikhlas loh. Ikhlas itu berubah loh, dari hati loh. Dan tidak ada yang tahu kamu ikhlas apa enggak, itu hanya kamu yang tahu. Ngerti? Iya, Miss. Tolong Heeh. lepaskan ayahmu dan biarkan dia dengan alamnya sendiri. Itu menurut pendapat saya ya. Iya, Miss. Dan dia lebih tenang di alamnya. Ya. Iya, Miss. Iya, Miss. Sekarang Makasih ya, tugas Miss ya. tugas kamu adalah membahagiakan orang-orang di sekitar kamu. Ya. Iya, Miss. Iya, Miss. Oke. Makasih ya, Miss ya. Iya Maaf sayang. mengganggu Nggak apa-apa pagi-pagi, sayang. Miss. Yo, nggak apa-apa. Iya. Yo, Makasih, kakak. Yo, Miss. Bye-bye. bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini adalah masalah keluarga yang sangat kompleks sekali sebenarnya, panjang lebar sebenarnya saya sudah ingin memutuskan pembicaraan ini, tapi sekali lagi itu adalah hak seseorang untuk berbicara, karena saya pernah punya luka yang sama dengan dia, dan di mana saya tidak bisa mengikhlaskan ayah saya. Jadi, tapi dengan berjalannya waktu saya tahu bahwa saya tidak seharusnya seperti ini, dan syukur alhamdulillah saat ini saya sudah bisa melepaskan ayah saya dan saya cuma bisa mengingat petuah-petuahnya saja, apa saja yang diberikan pada saya sebagai seorang anak. Dan buat teman-teman yang di luar sana yang saat ini sedang ditinggalkan ayah,
untuk selamanya. Saya cuma bisa bantu doa, semoga ikhlas, semoga Bapak kita diterima di sisi Tuhan, dan diberikan kekuatan pada adik kita saat kita merindukannya. Karena bagi saya adalah laki-laki pertama dalam hidup saya yang sangat saya cintai adalah ayah saya. Jadi, saya itu sangat baper kalau kita berbicara tentang ayah. Saya sendiri dulu, ada rasa keterikatan dengan ayah saya. Jadi, lek tak terusno aku dhewe sing iso nangis, jadi saya sudah mengikhlaskannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua, semoga semua makhluk hidup bahagia dan bye-bye.